dalam posisi berperang, tapi berperang tidak mengangkat senjata gitu. Gila nggak? Jadi orang itu bisa mati tanpa harus ditembak dor. Can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Oke, selamat malam penduduk Donyo. Selamat malam. Saya ucapkan. Apa kabarnya kalian semuanya? Masih bersama saya Wong Ganteng Sak Donyo. Dan hari ini kita ada di mana? Hari ini kita ada di kolam pemancingan. Ini dia kolamnya. Nah, buat mancing apa? Mancing perkara. Jadi kita kalau mau mancing perkara boleh datang ke sini ya. Jadi banyak hal yang saya pingin omongin, tapi muka saya kok kelihatan glowing ya. Padahal saya tidak pakai skincare ya. Saya tidak pakai apa ya? Ya apa mungkin karena sudah panas terlalu yang istimewa ya. Nah, ini agak silau. Nah, kita ngomongin masalah apa di sini? Masalah masker, masalah masa depan, masalah besok kita mau ngapain, lusa mau ngapain, atau masalah kena penyakit, kena virus yang nggak karu-karuan, apa? Ngomong masa lalu atau ngomong tentang halusinasi di masa mendatang, banyak halusinasi. Nggak, aku mau coba beberapa banyak di statusnya sosial media lah, ada yang SMS tentang laki-laki belum jadi suami udah ngatur-ngatur, ada yang dapat long service apa dapat kiriman bonus dari majikan 1 miliar. Terus ada lagi cerita tentang PMI sudah tidak boleh keluar negeri lagi, pemberlakuan dari ketenagakerjaan, surat buat teman-teman nggak bisa ada izin keluar, surat keputusan menteri nomor 151 ya yang saya ingat, nggak bisa balik. Atau ngomongin tentang lockdown, yang Hongkong mau di lockdown, katanya mau 2 hari apa 3 hari di lockdown karena kasusnya per hari semakin nambah. Jadi aku cuman pingin ngomong aja sama teman-teman, ini juga keresahan saya ya. Resahnya karena apa sih? Resahnya adalah pada saat banyak berita-berita yang enggak dan belum tentu bisa kita prediksi nanti bakal terjadi apa enggak. Tapi setidaknya ya, terlepas itu kejadian apa enggak, terlepas itu perkiraan logika atau pikiran kita, itu yang terpenting adalah bagaimana kita menyiapkannya. Lah, kalau di lockdown menyiapkan Indomie. Jadi menyiapkan bahan makanan seperti tadi pembicaraannya. Dan juga tadi saya ngevlog sedikit di depannya warung Sedaburi ya, dinyatakan positif jari ini sih Bu, jari ini sopo sih. Saya juga masalah saya antara percaya dan tidak itu nggak mau saya bahas, nggak ingin saya bahas. Tapi yang jelas menurut logika pemikiran saya, walaupun saya tidak menemukan data ataupun saya tidak membaca sumber-sumber yang terpercaya, saya berlogika bahwa yang saya tahu di beberapa bulan kemarin Hongkong itu sudah dinyatakan 0 terhadap COVID ya, kosong, tidak ada sama sekali kasus ya, 1, 2 atau 3 ya, setahu saya loh ya, setahu saya dalam 2-3 bulan ke belakang, 2 bulan ke belakang itu sudah dinyatakan tidak ada masalah dan tidak ada kasus lagi. Tapi beberapa akhir-akhir ini di 2 atau 3 minggu ke belakang dinyatakan mulai lagi merebak gitu loh. Kasusnya itu bertambah lagi jumlahnya, dan katanya ini COVID termin kedua. Istimewa kan, COVID ada termin pertama, termin kedua, dan termin ketiga, nanti termin keempat, kelima, dan keenam, dan akhirnya bersambung ya, kayak episode sinetron jadinya. Jadi COVID ini kayak sinetron jadinya, ada episode 1, 2, 3, 4, 5. Tapi menurut cara berpikir saya, menurut pandangan saya, menurut asumsi saya, dan menurut apa yang saya pakai logikanya, terserah ya menurut teman-teman logikanya benar apa enggak, salah apa enggak. Menurut
teman-teman itu nggak jadi soal. Silahkan, boleh kalau menurut saya pribadi bahwa sebenarnya virus yang ada ini menurut saya secara pribadi, ketika dinyatakan Hong Kong itu 0 terhadap corona, terus tahu-tahu dalam 2 minggu lagi sekolah mau dibuka, ternyata muncul lagi, ternyata bertambah lagi, ternyata berkembang lagi. Padahal saya merasakan sendiri proses masuknya ke Hong Kong itu benar-benar disterilisasi, yang benar-benar sterilisasi kan. Bahkan kita harus dicek, nunggu sampai setengah hari atau 1 harian waktu masuk dari Indonesia dan yang lain-lain. Jadi mereka benar-benar memastikan screeningnya luar biasa, sampai kita harus tidak boleh keluar rumah, dipantau pakai arloji, pakai jam, yang jamnya itu yang bisa mendeteksi kita bergerak-gerak di posisinya di mana saja. Sampai seperti itu loh. Ternyata sekarang masih kecolongan lagi. Artinya menurut saya virus itu tidak datang dari luar, tapi yang ada di dalam ini sudah disiapin stoknya. Jadi kalau lagi kosong, stoknya dikeluarin lagi. Jadi begitu menurut cara pandang dan cara berpikir saya. Bolehlah dibilang nyeleneh, dibilang ngawur, dibilang nggak ada dasarnya, ya bolehlah. Tapi ini adalah semuanya by setup, by setting. Untuk apa disetting? Ya untuk menghancurkan ekonomi. Karena ketika kita dihadapkan oleh sebuah masalah yang pertama adalah nyawa orang. Jadi kalau orang kena sakit itu kan rata-ratanya ketakutan yang terjadi itu kan sekarat dan akhirnya meninggal. Nah, karena itu nyawa yang diperhitungkan, maka mereka tidak lagi memperhitungkan ekonomi gitu. Jadi ekonomi tumbuh dan berkembang itu kan ketika perdagangan jalan. Ketika perdagangan jalan itu kan transaksi. Selama ini transaksi masih hampir dilakukan secara konvensional, jadi bertemu bertatap muka transaksi. Kecuali memang kayak barang-barang yang sifatnya tidak cepat basi lah. Nah, kita bisa online dan segala sesuatu. Bahkan sekarang makanan pun juga sudah online. Jadi secara sepihak yang bersentuhan atau berkerumun itu sudah mulai benar-benar dikosongkan lah. Kalau sudah yang berkerumun itu dibubarkan, apa yang terjadi? Market, pasar yang secara konvensional pasti akan jatuh, pembelinya nggak ada. Apalagi kayak sayur kangkung, sayur bayam yang biasanya kita harus beli ke pasar, ternyata kita nggak bisa ke pasar. Nah, di lockdown, nggak boleh kemana-mana, mau keluar dipersulit, harus begini, harus begitu, takutnya penyebaran. Padahal sebenarnya virus itu menurut saya loh ya, menurut saya pribadi tidak separah banget sih. Cuman terkadang para pencipta virus ini berhasil benar-benar menanamkan sebuah ketakutan, menanamkan sebuah kekhawatiran, menanamkan sebuah kepanikan yang bersifat global. Jadi kekhawatiran, ketakutan yang bersifat menyeluruh sehingga mempengaruhi kebijakan. Nah, ternyata itu berhasil mempengaruhi banyak kebijakan yang membuat ekonomi akan semakin hancur. Itu menurut saya ya. Jadi intinya di sini itu sebenarnya kita itu dalam posisi berperang, tapi berperang tidak mengangkat senjata. Gila nggak? Jadi orang itu bisa mati tanpa harus ditembak dor. Orang itu bisa mati padahal tidak kita sentuh, kan sakti itu namanya. Jadi tiba-tiba tahu-tahu orang sesak nafas, berat nafasnya, tahu-tahu di rumah sakit selesai sudah, tahu-tahu begitu. Jadi istimewa banget ya. Peperangan kali ini sudah sangat luar biasa peperangan. Dan sekali lagi banyak dari koran, televisi, sosial media dan apapun semuanya, saya nggak banyak juga sering baca bahwa ini adalah pesanan khusus gitu. Penyakit ini sudah di-prepare. Jadi sejak 2012 atau 2013. Nah, kalau nggak salah ada film yang judulnya Contagion. Itu sama. Jadi menceritakan ya kok virus ini gitu. Film yang menggambarkan virus ini, dan di 2012
itu sudah diceritakan. Bayangkan sekarang 2019 kemarin akhir awal 2020 itu benar-benar terjadi 8 tahun. Berarti dia benar-benar men-setting segala sesuatunya itu luar biasa ya. Aku heran, tapi aku yakin dan aku tetap percaya apa yang harus kita dari semua permasalahan itu, dari apa yang terjadi di muka bumi ini yang terjadi sebenarnya tidak perlu banyak terlalu kita bahas. Yang kita bahas kan adalah apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita persiapkan. Jadi apa yang akan membuat kita itu tidak benar-benar kelimpungan banget, tidak benar-benar hancur banget, tapi kita masih bisa bertahan dan masih bisa survive. Di Indonesia sudah banyak informasi katanya yang rampok lah, begal lah, BCD itu sangat berani banget kan seperti itu. Nah, luar biasa. Jadi kalau aku sih persiapannya cuma satu ya, karena di dalam 2 tahun di sejak 2008 saya concern yang apa yang dinamakan YouTube. Ya sudah, aku pertahanin itu aja, aku akan concern di situ aja, karena melihat market, melihat pasar yang saya bisa, sekali lagi yang bisa saya lakukan untuk saat ini, kemungkinan ya saya harus tetap belajar di YouTube. Dan saya memotivasi atau saya mengajak teman-teman semuanya untuk bagaimana kita persiapkan era di 1 atau 2 tahun ke depan ketika kita mau pulang. Setidaknya kan kita sudah mulai dari beberapa teman-teman yang sudah berkumpul di komunitas saya, yang sudah ready dan menikmati gaji dari YouTube, walaupun jumlahnya masih belum seberapa, itu sudah terlihat. Jadi suatu saat nanti ketika mereka pulang itu sudah ada bekal. Ketika kita pulang sudah, kita nggak usah capek-capek, nggak usah jauh-jauh, apalagi kemungkinan ini resesi atau kemerosotan ekonomi ini akan berlangsung di sampai pertengahan 2021 atau mentok-mentoknya di awal 2022. Bayangkan masih 2 tahun. Makanya persiapkan, bikinlah sesuatu, gunakanlah dan manfaatkan waktunya sekarang. Dan satu pesan dari kemarin saya ngelihat, dengerin Ustadz, hal yang apa yang harus kita lakukan di era saat ini, di era fitnahnya si Dajjal, ngawari kan bahasanya, itu wis sangat ada hubungannya untuk kesana. Jadi kita harus banyak belajar dan beramal. Hanya 2 yang dipesankan, yang kita lakukan di era-era ke depan menghadapi dunia-dunia yang semakin tidak terduga kejadiannya. Oke, sesuai aku kakek ngomong yo. Intinya itu aja. Intinya bahwa omonganku adalah persiapkan dari sekarang. Kalau memang mau bikin channel ya segera dan dikejar, karena berjalannya channel itu tidak instan seperti yang kita bayangkan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan sudah menghasilkan. Kalau ataupun sudah bisa gajian pun gajinya belum bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Jadi butuh waktu, karena mainan YouTube itu enggak sederhana. Mainan YouTube itu memang bisa kita pelajari, tapi masih butuh waktu yang sekian panjang untuk menghasilkan nilai, di mana nilai itu bisa kita buat untuk masa depan. Oke, dari saya wong ganteng sak donya cukup seperti itu aja. Tetap kita lakukan beramal dan belajar, atau terbalik, belajar dan beramal yang harus kita lakukan di era ke depan, di masa dimana semuanya tidak bisa kita prediksi. Itulah laporan kami dari Pos WB Hongkong Island dan bersama Mbak Gojo. Bye bye. Terima kasih. Can't stop, won't stop. I can't stop,